إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian manasik haji, di mana ini adalah pertemuan ke-16. Ya, pertemuan ke-16. Dan pada malam hari ini insyaallah, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan bersama-sama membahas seputar hadyu, ya, hadyu dan permasalahan penting seputarnya. Di antara istilah yang masyhur, ya, khususnya bagi mereka yang berhaji, ya, ada istilah yang disebut dengan hadyu, di mana hadyu ini hukumnya wajib secara khusus bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji dan mengambil manasik atau haji tamattu' dan haji qiran. Dan dalam masalah hadyu, ya, sekiranya kita mau simpel ringkas itu simpel saja, ya. Tinggal kita beli, kemudian kita serahkan kepada orang lain, ya, tinggal kita nunggu hari hanya, selesai perkara, ya. Namun seputar hadyu ini ada beberapa permasalahan yang penting juga untuk kita pelajari, ya, penting juga untuk kita pelajari, sehingga kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dari pembahasan yang akan kita sampaikan itu seputar hadyu. Bagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk melaksanakan pesan-pesan penting yang akan disampaikan. Kita mulai dari definisi hadyu. Apa sih hadyu itu? Secara bahasa, ya, hadyu itu adalah hewan ternak yang digiring menuju Mekah, yang meliputi kambing, sapi, dan unta. Nah, ini secara bahasanya hadyu. Ada secara istilah atau secara syar'inya yaitu hewan ternak yang dihadiahkan, ya, ke Baitullahil Haram, atau lebih tepatnya bukan dihadiahkan tapi dibawa, ya, digiring ke Baitullahil Haram untuk disembelih di tanah haram, ya. Maka disembelihnya di tanah haram, kecuali kalau ada pengecualian nanti insyaallah akan kita sampaikan. Tujuannya apa? Dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan ternak tersebut mencakup sebagaimana sudah disampaikan, yaitu kambing dan unta. Hadiahnya hewan yang sengaja dibawa ke Baitullah, digiring ke sana untuk disembelih di tanah haram, ya, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari ibadah. Dan hadyu ini bukan hanya hadyu Qahtani menyebutkan ada 10 macam, ya. Berikut diantaranya. Pertama, hadyu muhsar, ya, hadyu muhsar. Muhsar itu apa? Ya, yakni seseorang, ya, seorang terhalangi atau tertahan dari meneruskan manasik karena adanya musuh, ya, atau semacamnya. Mungkin terhalang oleh askar,
karena dia nggak pakai tasrih, hajinya haji koboi, ya, sehingga dia terhalang, tidak boleh lanjut, pulang, ya. Atau karena sakit atau sebab lainnya. Ini berarti dia terhalangi atau tertahan, tidak bisa melanjutkan manasiknya. Ya, bila ia tertahan, ya, tidak bisa melanjutkan manasiknya, maka kewajibannya adalah menyembelih hadyu di tempat itu. Ya. Nah, dari sini kita tahu ini pengecualian dari pembahasan dari definisi tadi bahwa secara asalnya hadyu disembelih di tanah haram. Ya. Adapun ini di mana dia tertahan, bisa jadi belum sampai bisa jadi belum sampai tanah haram, mikot sudah lewat, tapi belum sampai tanah haram, nah dia sudah tertahan, tidak boleh, tidak bisa melanjutkan, mungkin sakit atau sebab lainnya, sebagaimana kita sampaikan, maka di tempat itu dia wajib menyembelih hadyu, ya. Lalu mencukur rambut, ya, dan tahallul. Maksudnya dengan mencukur rambut dan tahallul, ya, maka dengan mencukur rambut maka dia menjadi halal, ya, tidak dalam keadaan ihram, ya. Nah, ini apabila dia tidak membaca syarat, ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku adalah di mana engkau menahanku. Atau fa in habastani habis fa mahalli haitsu habastani. Ya Allah, dimanapun atau di tempat mana aku tertahan, maka tempat tahallulku adalah di tempat tersebut. Ya. Nah, ini ketika seseorang, ya, khawatir akan terjadi sesuatu, ya, kemudian dia mengucapkan kalimat syarat ketika ihram, ya, jadi mengucapkannya di saat ihram, jadi di miqat secara khusus, ya. Maka, ya, ini kalau secara khusus untuk umrah maka di miqat, ya. Maka ketika dia mengucapkan kalimat ini saat ihram, ya, dia cukup tahallul saja, ya. Jadi tidak ada kewajiban membayar hadyu, ya. Dia cukup tahallul di tempat itu, kemudian dia masih tahallul di sini dia cukur, ya, sehingga tahallul dan tidak ada kewajiban apa-apa kecuali hanya itu saja. Ya, tidak ada kewajiban apa-apa kecuali itu saja. Dan ini bagi yang ingat, bagi yang mengikuti kajian kita, pernah kita sampaikan masalah ini. Ya, mengucapkan kalimat syarat, ya, mengucapkan kalimat syarat. Dan seperti sudah kita sampaikan tadi, mungkin orang antara sehat sakit, khawatir tidak bisa melanjutkan sehingga dia membaca kalimat syarat, ya. Jadi kalau ada sebab, maka boleh, tidak mengapa dia mengucapkan kalimat syarat. Nah, bagi yang tidak membaca kalimat syarat, wajib membayar hadyu, ya, maksudnya menyembelih hadyu di tempatnya itu, kemudian dia cukur, ya, sehingga dia tahallul. Dan apabila itu adalah umrah pertama atau haji pertama, maka wajib dia mengerjakan, ya, wajib membayarnya atau mengqadha'nya pada tahun selanjutnya, ya. Wajib mengerjakan pada tahun selanjutnya apabila memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka kapan wajib baginya mengerjakannya atau mudah baginya untuk mengerjakan, maka wajib melaksanakannya. Nah, ini hadyu muhtar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kalian terkepung, ya, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, ya. Ini kewajiban asalnya demikian. Nah, ini ayatnya surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, hadyu haji tamattu dan qiran. Ini yang selanjutnya nanti permasalahan penting seputar hadyu akan kita bahas seputar haji tamattu dan qiran. Hadyu tersebut wajib bagi seorang yang mengerjakan manasik haji tamattu, ya, juga qiran dengan kesepakatan ulama. Ya, karena nas ayatnya itu pada haji tamattu, ya. Kemudian ulama bersepakat masuk juga di dalamnya qiran, ya. Untuk apa? Ya, sebagai bentuk rasa syukur pada Allah, ya, karena mereka orang-orang yang haji dengan tamattu dan qiran itu, ya, dapat mengerjakan dua ibadah sekaligus, yaitu ibadah haji dan umrah dalam satu perjalanan. Dalam satu safar mereka bisa mengerjakan dua ibadah. Ya, kalau tamattu umrah dulu baru haji, kalau qiran, ya, haji dan umrah di waktu yang bersamaan. Jadi digabungkan dalam satu amalan, ya. Nah, untuk hadyu kedua manasik ini tidak boleh disembelih melainkan di tanah haram, ya. Untuk hadyu jenis ini tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram, ya. Jadi tidak boleh di luar tanah haram, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman tamatta'a." Nah, ini tamatta'a ini haji tamattu', ya.
Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Ya. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, ya, di bulan haji. Ya, dia mengerjakan umrah sebelum haji, ini haji tamattu, ya. Tapi syaratnya dia mengerjakannya di dalam bulan haji. Bulan haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ya. Maka wajiblah ia menyembelih hadyu yang mudah didapat, ya. Maka dia wajib membayar hadyu atau menyembelih hadyu. Hanya saja para jamaah azanillahu wa iyyakum. Jadi pertama tadi sudah kita sampaikan, ya, dia mengerjakan umrah di bulan haji, ya, bukan di lain dari bulan haji, ya, atau dia mengerjakan qiran, bagaimana sudah kita sampaikan, ya, maka kewajibannya adalah hadyu. Kemudian ada pengecualian. Namun bagi penduduk asli kota Mekkah, ya, tidak ada kewajiban hadyu atas mereka. Ya, penduduk asli kota Mekkah tidak ada kewajiban hadyu atas mereka. Bukan penduduk ekspatriat yang datang dari berbagai macam mancanegara kemudian tinggal di sana, bukan. Ya, tapi dari penduduk asli sana. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram." Demikian itu, yaitu kewajiban membayar fidyah, termasuk di dalam itu adalah al-hadyu, ya. Demikian itu kewajiban tersebut itu bagi orang-orang yang keluarganya, ya, tidak berada di sekitar Masjidil Haram, ya. Itu orang-orang yang bukan penduduk asli kota Mekkah, ya. Jadi bagi selain dari mereka kewajiban tersebut tegak, ya. Sehingga bagi hadirul Masjidil Haram, bagi mereka penduduk asli kota Mekkah tidak ada kewajiban tersebut, ya. Tidak ada kewajiban tersebut. Nah, ayat ini menunjukkan kewajiban hadyu bagi orang yang berhaji qiran dan tamattu bagi yang tidak atau bagi yang bukan penduduk asli kota Mekkah. Jadi seandainya ada penduduk kota Mekkah melaksanakan ibadah haji tamattu atau qiran, maka tidak ada kewajiban untuk membayar hadyu, ya. Tidak ada kewajiban untuk membayar hadyu. Nah, itu yang kedua, ya. Selanjutnya ada namanya hadyu, denda berburu hewan saat ihram. Sudah sempat kita singgung dari larangan ihram adalah berburu hewan buruan, ya. Hewan buruan hewan darat, ya, ini tidak diperbolehkan ketika seorang dalam keadaan ihram, ya. Ketika ada orang yang berburu atau menyuruh untuk berburu atau ikut serta untuk berburu, ya. Demikian pula termasuk larangan tidak boleh makan, ya, hewan buruan yang dia ikut andil di dalamnya, ini juga tidak boleh, ya. Nah, ketika melakukan, maka ini dendanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum." Ya. "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah." Ada kata yang kurang. Hadiyan balighal Ka'bah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan saat kalian sedang ihram. Ya, ketika ihram tidak boleh. Siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, yang sebanding harganya, seimbang. Ya. Siapa yang memutuskan menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, ya, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, itu disembelih di haram, ya. Dan sekarang insya Allah tidak ada seperti ini, ya, tidak ada orang berburu dan sebagainya. Makanan semuanya telah jahiz, telah siap, ya, tinggal menyantap 3 kali sehari, ada coffee break-nya, ya, dan seterusnya. Jadi tidak ada pelanggaran ini insya Allah, ya. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga hadyu pelanggaran karena berburu, ya, saat ihram. Nah, yang keempat hadyu fidyah, itu denda atau pelanggaran. Jadi dia melaksanakan atau melakukan pelanggaran yang lainnya. Ya, pelanggarannya apa saja akan disampaikan nanti. Hadyu ini dibayarkan dikarenakan melakukan larangan saat ihram. Ya, larangan tersebut yaitu mengenakan pakaian berjahit yang membentuk pakaian tubuh seperti thawb yang saya pakai atau mungkin kaos, ya, atau peci, ya. Untuk peci nanti ada poin tertentu, ya. Kemudian mengambil rambut. Nah, ini untuk laki-laki tadi, ya, mengenakan pakaian. Ini sudah lewat sebenarnya, ya. Mengambil rambut, memotong, dicabut tidak boleh. Menutup kepala dengan benda yang menempel bagi laki-laki, seperti peci seperti ini atau topi, ya, atau putrah atau simak atau sorban, ya, itu tidak boleh.
Kalau payung boleh, ya. Tenda boleh, atap bis boleh, ya. Atap hotel boleh. Kemudian memotong kuku tangan dan kaki, ya, memotong kuku diambilnya tidak boleh. Mengenakan minyak wangi, ya, ini juga tidak boleh. Menutup wajah dengan niqab dan kaos tangan bagi wanita, ini juga tidak boleh. Ya. Nah, ketika dilakukan, maka dendanya sama dengan adanya gangguan. Ya. Dendanya seperti denda karena ada gangguan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi fafidyatun min shiyamin aw shadaqatin aw nusuk." Ya. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepala, ya, kepalanya, di mana dulu Ka'ab bin Ujrah itu banyak kutunya, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, sepertinya kutu-kutu di rambutmu itu mengganggumu. Ya, kemudian, iya benar wahai Rasulullah, dijawab demikian. Ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW memberikan rukhsah keringanan baginya untuk memotong, ya, rambutnya, tapi dia tidak berdosa, ya, dengan dilakukan secara sengaja karena ada alasan, ya, tapi dia tetap wajib membayar membayar fidyahnya atau denda dari pelanggaran tersebutnya. Kalau orang melakukan dengan sengaja, ya, maka dia berdosa. Dengan sengaja dan tanpa sebab, maka dia berdosa dan wajib membayar denda atau kafarahnya. Ya. Tapi kalau dia melakukan dengan sengaja karena ada alasan, ya, seperti tadi banyak kutu di kepala sehingga mengganggu, ya, tidak khusyuk dan seterusnya, ya, maka, ya, dia boleh melakukan menggundul kepalanya, dia ambilkan rambutnya, berarti, ya, dia tidak berdosa, namun tetap wajib membayar fidyah ini. Ya. Dan itu terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, ya, maka wajiblah atasnya berfidyah. Ya. Fidyah ini apa saja? Yaitu berpuasa, ya, berpuasa 10 hari, atau bersedekah, ya, kepada 6 fakir miskin, masing-masing setengah sa', ya, masing-masing setengah sa', berarti setengah dari zakat fitrah, ya, atau berkurban. Atau berkurban itu membayar hadyu atau membayar dam, juga dikatakan dam juga, ya. Dan memang hadyu ini disebut termasuk hadyu qiran dan tamatu disebut dengan istilah dam, ya. Tapi bukan dam karena melakukan pelanggaran, ya, tapi dam sebagai rasa syukur, damu syukron, ya. Bukan damu jubron tapi damu syukron, ya. Nah, ini orang yang melakukan maka wajib membayar hadyu, ya. Apa itu hadyu? Karena pelanggaran, melakukan pelanggaran. Poin kelima, hadyu karena meninggalkan wajib haji. Ya. Ya, siapa yang meninggalkan salah satu dari wajib haji, ya, ia wajib membayar dam, ya, atau denda seekor kambing. Ya. Ini membayar hadyu. Ini dam meninggalkan wajib, ini pun disebut sebagai hadyu. Ya. Hadu jubron, ya, hadyu jubron atau dam jubron, untuk menutupi kekurangan dari ibadah haji. Dan berkaitan dengan masalah wajib haji, ada 7 sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu berihram dari miqat, ya. Jadi kalau orang datang dari luar miqat, maka dia berihramnya dari miqat, ya. Kemudian wukuf di Arafah hingga tenggelam matahari bagi yang mulai di siang hari. Jadi siapa yang memulai wukuf di Arafah ba'da zuhur, ya, atau sebelum tenggelam matahari, ya, maka dia harus tetap berada di Arafah sampai tenggelam matahari, ya. Ada ketika seorang hanya lewat malam hari saja, ya, atau dia sebelum terbit fajar hari ke-10 dia lewat saja, atau seorang yang sakit hanya naik ambulan lewat saja, ya, malam hari, maka sah, ya, maka wukuf di Arafahnya sah, ya. Khusus untuk yang mulai di siang hari harus, ya, nah ini wajib berarti harus sampai tenggelam matahari, ya. Kemudian mabit di Muzdalifah, ini termasuk dari wajib haji. Kemudian mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik, pada malam hari-hari tasyrik, ya, atau pada malam-malam hari tasyrik, ya. Ini juga termasuk wajib, ya, malam ke-11, 12, 13, ya. Kemudian melempar jumrah secara berurutan. Jumrah Aqabah pada hari ke-10 Dzulhijjah, dan jumrah dari Sugro atau yang pertama, kemudian Wusta yang tengah, ya, dan terakhir yang Kubro atau Aqabah, ya, secara berurutan 1, 2, 3, ya, pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13, ya. Nah, ini wajib juga, termasuk wajib. Kemudian mencukur rambut, ya. Mencukur rambut juga wajib haji, ya.
mencukur rambut ini termasuk dari wajib haji. Dan yang terakhir tawaf wada, ya. Tawaf wada mencukur rambut baik dengan dipotong memendekkan, diambil semuanya, atau dengan dihabisi, dibotak, digunduli, ya, maka itu termasuk dari wajib haji. Dan terakhir tawaf wada, ya, ini termasuk dari wajib. Dan tawaf wada ada keringanan bagi wanita yang berhalangan, maka dia boleh meninggalkannya. Karena wanita yang berhalangan tidak boleh mengerjakan tawaf, ya. Nah, ini hadyu. Ini kaidah, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, man taraka wajiban falyuhriq daman, atau man taraka syai'an min nusukihi falyuhriq daman. Kama qala, siapa yang meninggalkan satu dari manasiknya, ya, itu yang wajib, maka dia wajib mengguyurkan darah, ya, maksudnya membayar dam. Nah, ini hadyu jubron, hadyu karena meninggalkan yang wajib, atau disebut dam juga, ya. Nah, ini 7 wajib haji. Siapa yang meninggalkan, sekali lagi wajib membayar hadyu, ya. Dan sudah kita sampaikan bedanya wajib sama rukun. Kalau wajib ditinggalkan bisa membayar dam dia, ya, menyembelih hadyu. Tapi untuk rukun tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya. Dan hadyu untuk membayar dam ini, ya, maka dia tidak boleh mengambil daging. Jadi dibagi kepada fuqara haram, ya, pada fakir miskin yang ada di sana. Baik, kemudian poin yang ke-6. Hadyu, membayar hadyu karena haji rusak. Ibadah haji itu bisa rusak, bisa tidak sah, ya. Kapan itu? Kita baca. Ibadah haji akan rusak, ya, karena berhubungan badan antara suami istri yang dilakukan sebelum tahallul awal. Ya, sebelum tahallul awal. Ya, sebelum tahallul awal. Ini permasalahan tahallul awal ini dilakukan pada tanggal ke-10 Dzul Hijjah, ya. Kalau seorang sudah melakukan 2 dari 3 amalan haji, ya. Kalau seorang sudah melempar jumroh, ya, kemudian cukur, maka dia sudah tahallul pertama. Melempar jumroh dan cukur, dia sudah tahallul pertama, ya. Kalau dia tawaf ifadah plus sa'i, ya, maka dia sudah tahallul kedua, ya. Nah, ketika seorang belum tahallul pertama tersebut, kemudian mengadakan persetubuhan antara suami istri, ya, maka hajinya rusak, ya. Nah, bagi orang yang melakukan seperti ini, ya, bagi yang melakukannya, ia wajib membayar hadyu seekor unta. Hadinya ini tingkatan paling tinggi, ya, yaitu unta. Dan wajib menyelesaikan manasik hajinya. Dan dia harus menyelesaikan manasik hajinya, ya. Jadi sampai akhir, sampai tawaf wada harus diselesaikan, ya. Selain itu, ia wajib berhaji pada tahun selanjutnya, ya, apabila memang memungkinkan. Tentu saja semua itu selain dia ada kewajiban tobat dan istighfar, ya, wajib bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bila hubungan badan tersebut dikerjakan setelah tahallul pertama, ya. Jadi dia sudah tahallul pertama tapi belum tahallul kedua, ya, maka ia wajib membayar dam seekor kambing dan hajinya tidak rusak, hajinya akan sah, ya, tetap sah. Ini apabila dilakukan setelah tahallul pertama, ya. Jadi dia wajib membayar hadyu atau dam seekor kambing. Nah, ini macam yang ke-6. Kemudian yang ke-7, ya, hadyu karena terlewatan wukuf di Arafah. Ini bagaimana orang yang wukuf di Arafah, ya? Wukuf di Arafah tidak ada haji, ya. Saya sampaikan siapa yang sampai Arafah pada hari ke-10 Dzulhijjah, ya, di saat fajar telah terbit, jadi fajar sudah terbit, sudah masuk waktu tanggal ke-10, sudah masuk hari Lebaran, ya. Jadi fajar sudah terbit, sudah masuk waktu subuh, ya. Sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengerjakan wukuf di Arafah, maka ia terlewatkan dari mengerjakan ibadah haji tahun itu, sudah lewat, ya. Sehingga tidak ada haji baginya, ya. Bagi orang yang mengalami seperti ini, ia wajib mencukur rambut untuk tahallul, ya, sebagai umroh. Nah, kewajibannya bagaimana? Dia wajib cukur rambut, ya. Cukur rambut ini supaya dia tahallul dan hajinya nanti berubah sebagai umroh, ya. Dan dia wajib menyembelih hadyu, ya.
kecuali bila ia telah mengucapkan kalimat syarat. Nah, syarat tadi ya. Apa Allahumma mahalli haitsu habastani atau fa in habastani habis fa mahalli haitsu habastani ya. Ketika di awal ihram dia mengucapkan kalimat syarat ya sebelumnya, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali mencukur rambut untuk tahallul ya. Jadi tidak ada kewajiban haji kalau dia membaca syarat ya. Apakah mungkin seorang itu terlewatkan dari wukuf di Arafah? Ya, bisa saja ya, bisa jadi. Gambarannya banyak. Saya kasih contoh di antaranya. Jadi orang dia haji tanpa tasrih ya. Haji tanpa tasrih. Konon katanya ya, saya tidak tahu secara detailnya. Konon katanya kalau sudah matahari tenggelam itu askar tidak seketat sebelumnya ya. Dan ini saya bukan mengajari ya, bukan menyampaikan untuk belajar kemudian caranya seperti itu, tidak ya. Siapa yang memanfaatkan dari ini saya berlepas diri darinya ya, saya berlepas diri darinya. Jadi anggap saja dia malam hari malam-malam jam 2 lah ya. Jadi dia jam 2 masuk miqat ya. Kemudian dia langsung dia niat haji ifrad contohnya, kemudian dia langsung ke Arafah supaya mendapatkan wukuf di Arafah meskipun saat ya, meskipun hanya lewat saja. Ya. Nah, jadi jam 2 dari miqat kemudian anggap saja di Harul Manazil, Jalul Kabir, ya, kemudian dia cepat-cepat ternyata ramai ya. Ternyata ramai. Atau bisa jadi mungkin dia terhalang ya. Ramai sajalah kita katakan ramai ya. Sehingga tidak sampai di sana melainkan sudah masuk waktu subuh ya. Jadi seperti ini tidak ada haji baginya. Ya, orang seperti ini tidak ada haji baginya. Makanya ya, kemudian kewajibannya adalah ini, cukur dan menyembelih hadyu. Ya, atau kalau dia isyarat membaca syarat ya, cukup tahallul, cukup cukur saja maka dia sudah halal kembali ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini poin yang ke-7. Dan poin yang ke-8 ya, yang terakhir yaitu hadyun nazar. Hadyu ini wajib bagi seorang yang bernazar untuk menyembelih hadyu. Dengan nazar tersebut ia wajib membayar hadyu. Ya. Jadi orang cara asalnya dia wajib membayar hadyu hanya 1, dia nazar pengen 5 contohnya dari kambing, ya, maka menjadi wajib baginya. Ya. Atau dia melakukan haji ifrad, ya, tidak ada kewajiban hadyu, ya, cara asalnya sunnah, boleh, tidak mengapa. Ya, kemudian dia nazar untuk membayar haji maka menjadi wajib baginya. Ya. Selanjutnya kita tutup dengan beberapa permasalahan penting seputar haji. Ya, berikut di antara permasalahan penting tersebutnya. Hewan hadyu, ya, hewan untuk hadyu itu hanya ada 3. Ya. Kelas tertingginya adalah unta, minimalnya adalah kambing, sedangkan yang pertengahan adalah sapi. Ya. Dengan kata lain, kambing, sapi, unta. Ya. Kemudian poin yang kedua, dibolehkan bagi 7 orang secara bersama-sama membayar hadyu dengan seekor sapi atau seekor unta. Ya, sebagaimana kurban boleh seorang yang berkurban dengan sapi boleh patungan 7 orang, ya, atau unta dengan unta boleh patungan 7 orang, demikian pula untuk hadyu ini. Jadi boleh juga. Ya. Kemudian yang ketiga, awal waktu menyembelih hadyu bagi haji tamattu dan qiran adalah pada tanggal ke-10 Dzulhijjah. Ya. Jadi Dzulhijjah. Waktu terbaiknya adalah setelah melempar jumrah pada hari tersebut. Ya. Bila dilakukan sebelumnya, maka tidak sah. Maksudnya sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Dia lakukan 9 Dzulhijjah pada hari Arafah, maka tidak sah. Ya. Adapun waktu akhirnya adalah hari 13 Dzulhijjah sebelum tenggelamnya matahari. Ya, jadi dari 4 hari, ya, totalnya 4 hari. Dari hari ke-10 sampai hari ke-13. Ya. Dan untuk waktu terbaiknya itu secara urutannya melempar jumroh, ya. Jadi dari amalan tanggal ke-10 melempar jumroh, kemudian menyembelih hadyu, kemudian cukur, ya. Dengan demikian dia sudah tahallul pertama, ya. Dia boleh mandi, boleh pakai minyak wangi, boleh pakai thawb, boleh pakai peci, ya. Sudah tahallul pertama, kemudian setelah mandi beres-beres dia menuju ke Al-Haram, ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah plus sa'i haji, ya, berarti ada 5 nih, secara urutannya demikian, maka dia sudah tahallul kedua, ya, dan ini urutan yang baik, sehingga urutan yang dianjurkan, sehingga menyembelih hadyu yang terbaik adalah setelah melempar jumroh, ya.
Seandainya mau diputar balik tidak mengapa. Ya, mungkin menyembelih hadi dulu, menyembelih hadi dahulu baru melebar jumroh, ya, atau menyembelih hadiunya diakhirkan pada tanggal ke 11, 12, atau 13 sebelum matahari tenggelam, boleh, tidak mengapa. Kemudian keempat, hadiu tersebut dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada saat penyembelihan, baik dari penduduk kota Makkah maupun selain dari mereka. Ya, sudah disampaikan di tanah haram disembelihnya untuk haji tamattu dan qiran, yang kemudian dibagikan pada fakir miskin yang ada pada saat penyembelihan. Ya. Kemudian poin kelima, menyembelih hadiu siang hari lebih baik daripada malam hari. Ya. Sebab inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi alaihissalam demikian pula para sahabat dan orang-orang selanjutnya mereka melakukan penyembelihan adalah di siang hari. Ya, ini lebih baik. Malam hari boleh, tidak mengapa. Kemudian dibolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, ini bagi para jamaah yang memiliki kelebihan, ya. Dianjurkan membayar hadiu lebih dari seekor kambing, ya. Jadi tidak hanya satu kambing saja, ya. Tapi boleh lebih dari seekor kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar hadiu sebanyak 100 ekor kambing, bukan unta, ya. Berarti kalau dikambingkan berapa itu? 700 ekor, ya. 700 ekor. Kemudian beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor, ya. Sebanyak 63 ekor. Sedangkan sisanya diserahkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi sisanya berapa? Sisanya 37, ya. Sisanya 37, ya, disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kuatnya beliau, dermawannya beliau, ya. Di mana beliau 100 ekor unta, ya. 700 ekor kambing kalau mau dikambingkan, ya. Karena satu ekor unta itu bisa buat 7 orang. Jadi Anda yang seorang memiliki kelebihan, silahkan bayar 5, 10 dan sebagainya. Ya. Dan untuk tahun ini yang harganya memang agak mahal dibanding sebelumnya. Ya. Sebanyak 800 real kurang 1 real. Ya. 799 real. Ya. 2 kali lipat dari haji-haji sebelumnya. Ya. Entah kalau haji terakhir kemarin, haji di awal pandemi. Kemudian dianjurkan pemotongan hewan tersebut ditangani oleh diri sendiri, itu oleh orang yang memiliki hadiu itu. Ya. Namun boleh juga ia wakilkan pada yang lainnya. Bagaimana Rasulullah SAW tadi menyembelih 63 ekor unta, ada sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian orang yang tidak mampu membayar hadiu saat berada di tanah haram, ya. Jadi dia di tanah haram itu tidak mampu, dia uangnya mungkin hilang atau bagaimana atau nipis, ya. Budgetnya, sisanya sedikit, bekalnya. Ya, jadi dia boleh menggantinya dengan berpuasa selama 3 hari di haram dan 7 hari di kampungnya. Dan 3 hari di haram ini boleh dia amalkan pada hari-hari tasyrik. Ya. Jadi ini satu-satunya orang yang boleh berpuasa pada hari tasyrik. Ya. Secara asal ayyamu tasyrikin, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari banyak berzikir pada Allah. Ya. Itu secara asalnya. Namun ketika orang, ya, tidak mampu membayar hadiu, contohnya, atau termasuk juga ketika dia tidak mampu membayar hadiu karena membayar dam karena melanggar suatu larangan ihram, ya, maka solusinya dan tidak mampu membayar ini tentu saja membayar fakir miskin, maka dia, ya, boleh berpuasa 3 hari selama di haram, ya, dan boleh pada hari-hari tasyrik, ya. Kalau hari raya tidak boleh, ya, haram secara mutlak, hari raya Idul Adha. Dan 7 hari nanti di kampungnya setelah dia pulang ke Daman, ke Khobar, ke Indonesia dan lain sebagainya. Meskipun dia orang yang berkecukupan di kampungnya, ya, bisa jadi dia kaya di kampungnya, tapi di saat di haram tadi mungkin bekalnya tinggal sedikit, ya. Meskipun kalau sekarang mungkin hampir tidak ada, bisa jadi, ya, karena dengan hanya transfer mudah dia mendapatkan fulus, ya. Nah, ini sekiranya terjadi seperti ini, ya, di zaman sekarang, ya, maka dia boleh berpuasa. Kemudian poin ke-9, daging hadiu, tamattu dan qiran boleh dimakan pemiliknya, ya. Sisanya disedekahkan ke fakir miskin.
silakan mau makan, boleh, tidak mengapa. Yang berbeda dengan dam tadi, ya, melakukan pelanggaran, maka untuk fakir miskin. Boleh menunggangi hewan hadiu sebelum disembelih. Ya. Jadi seandainya seorang bawa unta, ya, maka dia naiki untanya, boleh, tidak mengapa. Unta untuk hadiu ya. Karena kalau zaman dahulu Rasulullah SAW itu menyuruh Ali untuk membawa binatang hadiunya itu dari Yaman. Ya. Jadi Rasulullah SAW dari Madinah, Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Kemudian ketemu di mana? Ketemu di Makkah. Ya, ketemu di Makkah. Ya, kemudian orang menunggangi karena dibawa boleh. Jantan dan betina dibolehkan untuk hadiu. Jadi tidak ada bedanya. Baik jantan, betina boleh, tidak mengapa. Boleh membayar hadiu secara online. Ya. Biasanya di situs Kementerian Haji ya ada ya, sudah ada di situ ya, atau biasanya teman-teman melalui ini adahi.org ya. Adah ini maksudnya udhiyah ya, udhiyah dari kata udhiyah jamannya adhahi. Udhiyah itu artinya kurban ya, hewan kurban. Nah, kalau dibuka di di sini nah, kelihatan ini. Nah, tinggal ini coba angkat baik. Ya. Kemudian ini ada kelihatan nih hadiu. Ya. Ini ada hadiu, ini poin pertama. Nggak dia mau berapa? Ini bagi orang yang, nah ini harganya sudah kelihatan di sini ya. 799 real. Mungkin satu orang dia 5, sama istrinya 10. Ya. Silahkan, bagus ini ya, ibadah. Tinggal dilanjutkan. Ya. Tinggal dilanjutkan nanti. Ini kalau ini hadiu, ini udhiyah itu berarti kurban ya. Kurban hari kurban. Kemudian sedekah ya. Kemudian fidyah ya, ada akikah juga. Ini lengkap ya, situs ini lengkap. Baik. Ada yang terlewati sepertinya. Poin ke-10 ya, poin ke-10 terlewatkan. Apa itu? Orang yang berhaji ya, boleh berkurban di kampungnya. Sehingga dia menjamak antara dua ibadah, yaitu hadiu dan kurban. Ya, dia ketika hajian ada hadiu dan di kampungnya dia juga berkurban, maka boleh. Ya, maka hal tersebut boleh. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini para jamaah sekalian. Dan ada pertanyaan yang sebelumnya belum sempat jadi PR bagi saya, belum saya jawab karena tidak tahu. Yang pertama ya, bila penduduk Mekah membadalkan haji bagi non Mekah, ya, apakah wajib tawaf wada? Ya. Nah ini bagaimana? Setelah saya cari ya, penjelasan dari para ulama bahwa orang yang tinggal di Mekah yang secara asal mereka tidak ada, pertama ya, tidak ada hadiu, tidak ada kewajiban hadiu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, termasuk juga tidak ada kewajiban tawaf wada karena mereka tidak meninggalkan Mekah. Kecuali kalau mereka setelah itu mau safar, ya, mau meninggalkan Makkah, mau meninggalkan Masjidil Haram, maka ya, wajib melakukan tawaf wada. Ya. Adapun ketika kemudian dia membadalkan haji bagi non Makkah, anggap saja ada orang penduduk asli kota Makkah yang membadalkan haji orang Dammam, contohnya penduduk asli sana menghajikan orang sini membadalkan haji. Ya. Maka sama saja ketika tidak safar mereka tetap tinggal di situ, tidak ada kewajiban untuk tawaf wada ya. Jadi tidak ada kewajiban tawaf wada ya. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan masalah bolehkah menghadiahkan tawaf ya. Ini mungkin setelah saya pikir kembali mungkin yang dimaksud itu adalah badal tawaf gitu ya, sebagaimana badal haji dan umroh. Mungkin itu yang dimaksud oleh yang penanya, wallahu a'lam. Tapi terlepas dari pertanyaan kemarin apakah demikian, maka saya jawab, ulama mengatakan tidak ada istilah badal tawaf ya.
Tidak ada istilah badal tawaf, adanya badal haji dan umrah, dan ini nas yang ada. Ya, adapun tawaf maka tidak ada. Dan satu faedah lagi, ya, satu faedah lagi untuk poin pertama. Dan ini secara khusus bukan hanya penduduk asli, namun siapa saja yang tinggal di Mekah. Mungkin ada teman-teman dari kita di Indonesia yang tinggal di Mekah. Ya. Ulama mengatakan bahwa bagi mereka yang tinggal di Mekah, yang terbaik itu bukan memperbanyak umrah, ya, tapi memperbanyak tawaf sunnah. Ya. Tapi memperbanyak tawaf sunnah. Jadi sekiranya sudah tawaf sekali untuk tawaf yang saya ulangi, sekiranya sudah umrah sekali untuk umrah yang wajib, ya maka itu sudah cukup. Ya, maka itu sudah cukup baginya. Selanjutnya dia yang lebih dianjurkan adalah memperbanyak tawaf. Ya. Kiranya mau umroh lagi bagaimana? Tidak mengapa. Ya, setelah 1 bulan atau 2 pekan boleh. Ya. Boleh. Tapi yang terbaik ulama katakan adalah apa? Memperbanyak tawaf. Ya. Kemudian sejarah Masjid Namirah di Arafah. Sejarah Masjid Namirah di Arafah. Jadi adapun di zaman Rasulullah SAW ini ada Masjid Namirah ini ya. Ini atau apa ya kita katakan hadisnya itu ada hadis panjang ya, hadis panjang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang sifat haji Rasulullah SAW. Yang kemudian sebenarnya Namirah ini nama daerah ya. Sebenarnya Namirah ini nama daerah. Di mana Rasulullah SAW dahulu ya ketika dari Mina pagi tanggal ke-9 Dzulhijjah setelah terbit matahari ya, beliau bertolak bersama para sahabatnya menuju Arafah ya. Tapi sebelum sampai beliau meminta agar disiapkan tenda pada saat itu. Di mana letaknya di Namirah ya. Dan Namirah ini bukan masuk ke Arafah ya. Jadi ini namanya daerah sebenarnya. Nama daerah dan belum masuk ke Arafah ya. Nah, kemudian setelah itu baru selanjutnya beliau itu turun di wadi, di lembah ya. Di lembah ya. Bagi yang ke sana itu ada seperti apa namanya jalan air gitu ya, lembah yang lumayan lebar ya, lumayan lebar. Nah, itu di dekat dari Namirah ada namanya Wadi Uronah ya, lembah Uronah. Ya, dan Namirah dan Wadi Uronah ini ya, insya Allah yang rajih belum masuk Arafah ya. Dan pada saat itu tidak ada masjid. Ya, ulama mengatakan bahwa yang pertama kali membangun masjid di situ adalah dari dinasti Bani Abbasiyah ya, dari Daulah Bani Abbasiyah ya, Daulah Umayyah ya atau Bani Umayyah. Kemudian setelah itu baru Daulah Abbasiyah. Ya, baru dibuatlah masjid, kemudian semakin besar sebagaimana yang tampak sekarang. Masjidnya megah ya, besar. Nah, setelah itu baru Rasulullah SAW masuk ke Arafah. Ya. Baru Rasulullah SAW masuk ke Arafah. Dan sekali lagi pada saat itu belum ada masjid ya, atau bangunan masjid megah ya, ataupun kecil belum ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, para sahabatnya belum ada. Nah, ini kurang lebih sejarah dari Masjid Namirah. Makanya kemudian ulama mengatakan ya, karena Namirah, demikian pula Wadi Uronah itu adalah wadi yang Rasulullah SAW khutbah di situ ya, khutbah sekali. Kemudian mereka Rasul dan para sahabatnya sholat zuhur dan asar di jamak qasar, jamak takdim ya. Baru setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum masuk ke Arafah ya untuk melakukan wukuf di Arafah. Nah ini apa namanya yang terkuat insyaallah bahwa Namirah dan Wadi Uronah ini ya dengan batasan dulu belum masuk ke Arafah. Sehingga ulama mengatakan siapa yang wukufnya di Namirah ya atau Uronah maka tidak sah hajinya ya. Kalau orang ada wukuf di masjid ya maka tidak sah hajinya. Wallahu alam kalau untuk masjid sekarang ini bagaimana pembagiannya? Ada yang mengatakan sebagian masuk ke Arafah ya, adapun sebagiannya bagian kiblatnya ya atau bagian depannya itu tidak masuk karena itu yang dekat lembah ya. Coba bagi teman-teman yang ke sana coba perhatikan ya di situ apa namanya letaknya dan sebagainya dekat lembah ya. Nah, maka ada yang mengatakan bagian depannya itu tidak masuk ke Arafah, adapun bagian belakangnya sudah masuk. Wallahu a'lam. Yang selamat adalah apa? Tidak melakukan wukuf di situ ya. Dan
Kemudian sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk ketika memungkinkan untuk singgah ke Namirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sekarang dibangun masjid itu baru kemudian masuk ke Arafah. Ya. Namun sebagian mengatakan tidak demikian. Ya. Allah Taala alam. Ini kurang lebih penjelasan singkat seputar itu. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kiranya ada pertanyaan yang masuk, ya, silakan disampaikan. Allah Taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada yang mengangkat tangan, Mas Andi Riyad. Silakan buka mic-nya. Iya, halo. Ya Ustadz, yang saya tanyakan, Iya Pak. Tahun ini terutama yang di Arab Saudi itu dengan sebelumnya. Pak, sebelumnya, mohon maaf suaranya putus nyambung. Sebentar. Oh, iya. Udah betul. Ya. Jadi hajinya berbeda dengan haji sebelumnya. Yang ingin saya tanya, sementara sampai saat ini, terutama kami ini belum mendapatkan list ataupun jadwal tentang titik berkumpul ataupun kita melaksanakan haji yang dimaksud nanti seperti apa begitu Ustaz. Jadi kita kesulitan. Mohon pencerahan bagaimana. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu Pak. Beberapa ini kurang jelas. Tadi mohon dijelaskan. Halo, Pak Andi. Abu Rumaisa jelas tidak dengarnya? Kurang jelas juga Ustadz. Tapi beliau sempat nulis dari pertanyaan Ustadz. Intinya begini Ustadz. Bagaimana dengan kondisi kami yang akan melaksanakan ibadah haji sementara belum mengetahui prosedur dari panitia di Arab Saudi nanti? Berbeda jika kita melaksanakan dengan jemaah haji dari Indonesia yang dibimbing secara langsung. Begitu Ustaz. Oke, ya, insyaallah. Waalaikumsalam ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wa jazakumullah khair untuk Pak Andi dari Riyadh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibadah haji Bapak, demikian pula teman-teman yang haji tahun ini, ya. Dan bagi teman-teman yang memang qadarullah sudah berusaha tapi belum rezekinya, sudah dimudahkan mengerjakannya pekan depan, tahun depan, ya. Allahumma amin. Ya. Saya berkaitan dengan masalah jadwal dan sebagainya. Memang di sini tidak seperti di Indonesia yang mana tentu saja di sana ada bimbingan lengkap dari awal sampai akhir, ya, ada manasiknya. Ya. Nah, di sini tidak demikian. Hanya saja untuk bapak-bapak yang nanti sudah dapat tasrih dan mendekati hari haji, tetap insya Allah nanti akan kita bersama-sama belajar manasik haji insya Allah, ya. Syukur-syukur kalau bisa datang bagi teman-teman ke Islamik atau tempat yang disepakati bersama, ya, dengan batasan tertentu dengan menjaga protokol kesehatan tentu saja, ya. Maka itu yang terbaik. Kalau tidak, maka teman-teman semoga bisa ikut serta via Zoom, ya. Dan selama ini yang sudah kita sampaikan sampai pertemuan ke berapa tadi 16 ini masih acak-adut, ya, masih acak-acakan, ya. Jadi tapi pembahasannya lebih detail daripada sekedar belajar manasik haji atau manasik umroh. Baik. Kemudian adapun untuk jadwalnya, jadwal rincinya biasanya itu mereka dari syarikahnya, yaitu mereka letakkan atau mereka catat mereka pampangkan, ya, mereka tempel biasanya di sana nanti di pondokan, ya. Jadi tidak dikirim secara rinci. Entah kalau mungkin ada yang melalui orang-orang tertentu yang membimbing, maka terkadang ada dijelaskan secara rinci, ya. Sepertinya beberapa syarikah, ya, yang lumayan mungkin kelas
VIP atau lebih dari itu lagi mungkin, ya itu sudah menjelaskan dari awal, sejak awal, ya. Hanya saja memang waktunya ini yang kita tidak tahu, ya. Mungkin nanti dibagikan cepat atau mendekati hari haji atau bagaimana, ya. Wallahu a'lam, ya. Hanya saja nanti tetap, ya, kita akan berusaha untuk mempelajari bersama secara rincinya dari amalan-amalan haji yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya, ya, untuk belajar bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Ingin bertanya mengenai kalimat syarat, takut atau khawatir tidak bisa menyelesaikan ibadah haji karena kondisi pandemi COVID-19. Hal itu apakah bisa dijadikan kondisi untuk boleh mengucapkan kalimat syarat? Syukron wa jazakallahu khairan, Ustaz. Khawatir COVID, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khawatir COVID. Saya kira bukan kekhawatiran yang perlu kita khawatirkan, ya. Hal tersebut tidak perlu kita khawatirkan karena sekiranya haji ini kan kurang lebih sepekan, ya, kurang lebih saya katakan. Jadi sementara harus disyaratkan vaksin 2 semuanya, ya, dan insya Allah semoga imunnya lebih kuat, ya. Makanya insya Allah tidak diperlukan, ya, karena dia untuk sampai sesak napas atau terlambat penanganan itu butuh beberapa hari, ya, tidak cepat kilat, ya. Wallahu a'lam, ya. Saya pribadi melihat tidak perlu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya meninggalkan 2 wajib haji seperti ihram di miqat dan melempar jumrah? Apakah harus membayar hadiah 2 ekor kambing juga, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Jawabannya, ya, adalah iya. Ya, jawabannya adalah iya. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Tadi disebutkan bagi yang tidak jadi melakukan haji karena terhalang polisi atau khawatir harus memotong haji di tempat itu juga. Apakah itu berlaku sampai sekarang, Ustaz? Mengingat sekarang sudah tidak ada yang membawa kambing lagi. Dan kalau misalkan bisa, cara bayarnya bagaimana, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Iya, memang hal tersebut akan berlaku sampai hari kiamat, ya. Adapun tata caranya bagaimana saya tidak tahu, makanya jangan bikin masalah, ya. Jangan bikin masalah, khususnya yang tanpa takdir dan sebagainya. Berusaha melaksanakan haji resminya sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Karena itu menyulitkan diri sendiri, ya. Bagaimana? Karena tidak mudah, ya, menyembelih di tempat dan seterusnya, mencari kambing, ya. Paling solusinya wallahu a'lam, apakah ini bisa seperti ini atau tidak, ya. Dia bayar secara online atau mungkin lebih mudahnya menghubungi seorang yang pusat mungkin di sana atau orang yang paham masalah ini, yang untuk dibayarkan, diselesaikan, kalau sudah beres baru dicukur, ya, untuk tahallul. Nah, itu solusinya, ya. Wallahu ta'ala alam. Makanya hati-hati jangan sampai membuat masalah. Kalau tidak paham tanya sebelum mengerjakan manasik, bertanya, ya, supaya tidak jatuh ke dalam kesalahan atau meminimalisir jatuh dalam kesalahan, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, para jamaah sekalian, sampai di sini dulu apa yang bisa disampaikan bagi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi